Sekarang kita merasakan semakin zaman ini melaju, maka perkembangan sains dan teknologi pun semakin berkembang. Capaian-capaian penemuan, lompatan-lompatan inovasi, itu kita rasakan subur dalam berbagai bidang teknologi maupun sains itu sendiri, memecahkan dan memudahkan kehidupan manusia. Namun, uniknya, dorongan ketidakpuasan manusia mendorong yang tadinya inovasi berubah menjadi obsesi. Dalam Homo Deus, manusia dianggap sudah mencapai 3 hal: kemakmuran, kesehatan, dan juga harmoni dalam kehidupannya. Lantas, manusia ingin mengejar level selanjutnya, yaitu mencapai 3 hal, yaitu immortalitas, yang kedua adalah kebahagiaan, dan yang ketiga adalah keilahian. Maksud immortalitas adalah manusia menganggap bahwa ini zaman sekarang bukan lagi berbicara tentang memperpanjang umur manusia, tetapi bagaimana kemudian mengalahkan kematian itu sendiri. Dalam artian di sini adalah ingin hidup abadi. Dan ini terbukti. Ada 2 ilmuwan yang kemudian bekerja sama. Salah satu contohnya 2 ilmuwan ini adalah Aubrey de Grey dan juga kemudian Ray Kurzweil, yang juga bekerja sama dengan anak perusahaan Google bernama Calico, yang punya misi untuk mengalahkan kematian atau misi mengatasi kematian. Yang kedua, tentang kebahagiaan. Bagi sebagian orang memang bahagia ini masih absurd nilai. Masih absurd, sehingga walaupun memang banyak tokoh juga yang sudah menjelaskan makna bahagia itu seperti apa. Contoh John Stuart Mill yang kemudian menjelaskan bahwa bahagia itu adalah seberapa banyak kesenangan yang terkandung dalam sebuah perbuatan. Atau yang paling unik adalah bahwa kebahagiaan tidak lebih dari sekedar manipulasi atau reaksi biokimia dalam tubuh manusia. Sehingga untuk mencapai kebahagiaan yang abadi hanya perlu mengonsumsi zat-zat perangsang yang bisa memanipulasi reaksi biokimia dalam tubuh manusia. Yang ketiga adalah tentang keilahian, atau manusia mencoba mengejar level setelah manusia atau menambah kekuatan super manusia. Sehingga apa? Sehingga harapannya manusia menjadi Tuhan di buminya sendiri. Seolah dalam beberapa pandangan tadi kita melihat kayaknya sebagai seorang muslim kita memandang bahwa sains ini, apakah memang sains ini tidak bisa berbarengan dengan agama? Atau mungkin secara ekstrim kita katakan, apakah sains ini justru bertentangan dengan agama? Sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ruang yang sangat luas untuk kemudian manusia dengan diberikannya potensi berupa akal dan juga pola berpikir. Yang mana Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan di dalam Al-Qur'an tentang kedua hal ini, tentang berpikir dan juga akal. Seperti contohnya misalkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 190 yang mana Allah berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab." Yang artinya Allah dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian dalam juga pergantian siang dan malam, itu adalah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Artinya apa? Artinya dengan akal, kemudian dengan fenomena alam, dalam arti di sini misalkan sains, itu adalah sarana untuk mencapai keimanan. Mencapai keimanan. Mengapa? Karena justru dengan melihat fenomena alam yang begitu harmonis, begitu teratur, mulai dari fotosintesisnya tumbuhan sampai dengan sistematika jagat raya alam semesta, justru memunculkan bahwa tak mungkin semua keharmonisan ini hanya berupa kebetulan semata. Pasti ada zat yang mengatur itu semua. Maka dalam sains dan agama justru kita melihat ada 2 kekeliruan biasanya. Pertama, sains dipandang sebagai racun agama. Kenapa? Karena sains dipandang justru malah membuyarkan nilai-nilai agama. Yang kedua, justru agama yang dipandang sebagai racun sains. Kenapa? Karena justru agama malah membelenggu perkembangan dalam dunia sains. Padahal justru keduanya bisa beriringan dan berdampingan. Sebagaimana contoh misalkan keimanannya Nabi Ibrahim yang kemudian melihat
alam semesta, matahari, bulan untuk kemudian menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau contohnya adalah juga Abbas bin Firnas, salah satu ilmuwan muslim yang menciptakan prototipe mesin terbang. Yang mana kan Abbas bin Firnas terinspirasi daripada ayat Al-Qur'an. Sehingga kita bisa melihat Al-Quran menjadi sumber perkembangan ilmu pengetahuan, dan karya ilmu pengetahuan tadi justru menguatkan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Nah, berbicara tentang immortalitas, kemudian juga tadi kebahagiaan dan juga keilahian, itu adalah bentuk kemudian upaya manusia untuk mendeklar peran agama dalam sains atau dalam kehidupan. Sehingga apa dampaknya? Dampaknya adalah lost control dan juga bablas justru. Bukankah kemudian dalam tujuan pendidikan, Syekh Taqiyuddin Al-Albani menjelaskan bahwa 3 hal tujuannya. Pertama, membentuk syariat Islamiyah, kedua, memperdalam sakupah Islam, dan yang ketiga adalah menguasai skill kehidupan atau ilmu kehidupan. Dalam konteks hari ini adalah sains. Sehingga apa? Sehingga justru sains ini dapat menjadi salah satu jalan menuju keimanan.